Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Gue panggil nama istri gue. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong gue sudah tidak bisa lagi. Hingga dia capek dengan Wenda. Apakah ini alasan mereka bercerai? Dia cuma bisa ngasih isyarat doang. Dan isyarat ini kita sebagai netizen harus menangkap poin-poin yang dia isyaratkan ke kita. Nah, bilang ini seperti sembahyang biasa karena ada kelentengnya juga di sana. pacarnya ini juga akan menjadi korban. ornamen-ornamen China-nya gitu loh. Nah, apakah ini yang dimaksud? Dan siapakah suami dan istri ini yang kita semua nggak kenal, nah, dan nggak tahu, dan nggak ada yang curiga gitu. Banyak menumbalkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Keluarga. Kagak apa-apa, bawa aja semua katanya. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Gua nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh, kata gue gitu. Gue nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh, asalkan dapat 50-an. Buset. Jordi, omongan nggak boleh kayak gitu loh, Jordi. Jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Jual musuh. Istilahnya. Kalau mereka tuh ada menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwa raga. Kalau aku pasti tanya mau yang mana? Yang mana aja yang penting deal kata gue. Amit. Itu kenapa akhirnya gue panik karena yang diucapin sama dia itu adalah dia ngucapnya minta bayi. Ini Minta bayi itu tunjuk fotonya Wenda yang masih hamil. Tumbal bayi dan nunjukin foto Wenda yang lagi hamidun pada saat itu. Ini adalah teori konspirasi yang bukan cerita sebenarnya. Itu dia guys. Jadi kaget akhirnya Ruben menceritakan bahwa dia udah menyiapkan semuanya sebelum dia meninggal dunia. Ini alasan dia bercerai kah? Jadi kita masih update kasus tentang Ruben ya, dan ada banyak lagi jejak-jejak digital yang lama tapi baru guys. Nah, ini nggak ada di channel lain guys. Channel ini doang. Karena ada beberapa hal yang bikin kita penasaran juga ya, dan ada informasi terbaru bahwa kemarin statementnya Jordi Onsu yang bilang dia mencoba segala pesugihan, bahkan dia bilang untuk mengorbankan darah dagingnya, keluarganya, nggak apa-apa asal dapat 50 miliar. Nah, pertanyaannya, sekarang Jordi udah punya nggak 50 miliar? Kayaknya sih punya ya, lebih mungkin. Apakah ini salah satu yang ternyata secara tidak sengaja diikut pesugihan ini? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan Sarwenda juga ke kantor polisi katanya untuk melaporkan. Nah, ini kita nggak tahu laporin siapa ya. Apa laporin Ruben atau laporin akun-akun yang diduga merugikan Sarwenda ya. Karena mungkin gara-gara akun ini ya kerjaannya jadi nggak ada dong gitu. Nggak jadi dapat 200 juta per live gitu. Nah, ini pertanyaan kita semua. Oke, tanpa basa-basi, ini ada informasi baru. Dan juga sempat ada yang kerasukan dan meminta tumbal bayi dan menunjuk foto Sarwenda. Wah, ini Lesko dapat dari komenan subscriber Lesko ya. Wah, siapa namanya lupa, sorry, maaf, tapi Lesko baca. Ini kita lihat bareng-bareng dulu guys. Yang gue balik ke lu adalah, kalau lu percaya itu terjadi karena itu hal mistik, berarti lu percaya dan benci sama lu dong, bro. Ya hidup kan nggak semua orang suka sama kita. Iya, tapi masa sampai begitu bencinya? Kan nggak mungkin kalau cuma Gua juga nggak habis mikir, Mas. terus doang nggak begitu kan? Gue juga nggak habis mikir. Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Tapi bangga ketika kejadian itu menimpa dan malam itu gue panggil nama istri gue. Gue panggil dia karena jaraknya dekat sekali dan dia melihat dengan mata dia, dan di situ dia baru bicara. Seperti nonton sebuah sinetron. Tapi ini aku yang ngalamin. Tapi pas ketika gue lepas gue sebut nama dia tuh gue kayak lega. Jadi awalnya Ruben tuh nggak pernah cerita ke Wenda. Mungkin kalau cerita dipatahin sama Wenda. Enggak gitu. Misalnya ada apa nih? Paling itu ada kucing. Ada apa? Paling Pokoknya ada logika lah ya. logika. Sampai akhirnya ngelihat bener-bener. Iya, sampai dia yang nggak bersihin, dia yang ini sendiri. Sampai akhirnya kita 8 bulan. Ini cerita lalu ya. Ini cerita lalu yang kita ngerasain capeknya. Rumah lama ya? Rumah lama. Sebenarnya bukan rumahnya, kan yang diincer guanya. Waduh, sebenarnya bukan rumahnya, tapi yang diincer guanya. Waduh, di sini juga poinnya Ruben, dia bilang setiap dia menyebut nama Sarwenda itu tenang gitu, seperti gangguannya hilang gitu. Nah, seperti yang kita bilang, apakah Sarwenda ini malaikat gitu ya? Malaikat pelindung? Atau malaikat maut? Maut maksudnya maunya ikut gitu, maunya ikut Ruben supaya bisa melindungi Ruben gitu maksudnya. Waduh, apa di sini Ruben belum sadar juga?
Belum sadar waktu itu yang menenangkan dia ya cuman Wenda. Kalau sekarang kan udah nggak sakit-sakitan lagi Ruben ya gitu, karena udah nggak ada Wendanya juga gitu. Apa ada hubungannya dengan teori konspirasi ini? Kita lanjut lagi guys. Berarti kalau emang benar ini kejadian, kalau yang diincar lu nya kemanapun akan sama. Iya, sama. Gue sampai capek nyeritainnya juga. Gue sudah mempersiapkan banyak hal. Suatu saat gue nggak ada di sini. Entah dari tangan manusia, Loh, atau mungkin lu jadi kayak kok lu jadi pasrah. pasrah? bukan. Karena susah gue menceritakan hal yang maaf, gue nggak bisa menceritakan secara detail, tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang seandainya jadi gue, lo akan tahu rasanya. Karena gue kayak orang gini, boleh nggak sih lo sabar, gue selesain satu-satu. Lo nggak bisa desak gue terus. Gue aja satu, badannya satu, pikirannya satu, semuanya satu, tapi semuanya harus selesaikan secara bersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada urusan anak, pasti gue anak lagi yang gue urusin. Ininya gak kelarin, ada ini gue gak kelarin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah selesai, dan akhirnya karena gue tidak mau menghilangkan waktu gue bersama anak. Kalau gue cut semua yang paling penting buat hidup lu, Maksudnya yang paling penting buat hidup lu, keluarga. keluarga, Iya. anak berarti. Iya. Keluarga. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong gue sudah tidak bisa lagi. Waduh. Kalau dari sini kalian nangkap nggak guys? Nangkap nggak guys? Nah kalau dari sini yang let's go tangkap ya sebagai pelihat ini ya. Ada beberapa poin guys. Yang terakhir dulu deh yang dia bilang. Kalau istri gua membolehkan gua atau memudahkan semua pekerjaan gua nggak akan pernah takut buat ngomong gue udah nggak bisa lagi. Nah, pertanyaan kita, apakah waktu itu Wenda itu tidak memudahkan pekerjaannya Ruben sehingga dia capek dengan Wenda? Apakah ini alasan mereka bercerai? Karena dia capek menjadi satu-satunya orang yang harus menyelesaikan banyak masalah. Nah, ini pertanyaan kita. Itu poin pertama, guys. Poin yang kedua adalah apa sih yang benar-benar berarti bagi Ruben? Itu adalah anak-anaknya. Dia bilang, gue udah mempersiapkan semuanya. Termasuk kan rumah renovasi, rumah gedong itu. Gila, suami mana yang udah mati-matian buat rumah segede gaban, guys. Itu gede banget, rumahnya kayak mall. Tapi waktu cerai, dikasih Wenda dan anak-anak. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anaknya. Dia kayaknya udah rela deh. Kalau suatu saat dia berpulang ke rumah Tuhan, dia udah siap dengan semua harta dan bekal untuk anak-anaknya ya, bukan buat pacar emaknya. ini guys, kalian denger baik-baik tadi ya. Dia bilang dia capek ya, karena bisa nggak gue selesain satu-satu. Lu nggak bisa desak gue terus. Lu tuh siapa? Ini pertanyaan kita. Lu nggak bisa desak gue terus, badan gue cuma satu, pikiran gue cuma satu, semuanya harus diselesaikan secara bersamaan. Kalau ada urusan anak, pasti anak yang gua urusin. Waduh, ya jelas banget kenapa Ruben ini sesakit hati itu dan semarah itu karena nggak bisa ketemu anak. Tujuannya dia, hidupnya dia adalah untuk anak gitu loh. Ya wajar dia sesakit hati ini ketika mantan istrinya mempersulit ya dia untuk ketemu anaknya. Karena dia udah sampai meninggal pun dia udah siapin bekal untuk anak-anaknya gitu loh. Dan di sini juga dia bilang, gua nggak bisa nyelesain ini bersamaan, harus satu-satu. Nah, contohnya apa nih pertanyaan kita? Apakah satu sisi utang rumah harus dibayar, satu sisi sekolah anak 75 juta, satu sisi uang balat 22 juta, satu sisi gaji pembantu, gaji sopir puluhan juta, satu sisi, nah duit belanja Wenda 200 juta, kartu kredit. Nah ini pertanyaan kita ya. Capek dia kan, kalau kita lihat dari statementnya Ruben sini, dia bilang saya cuma bisa ngasih isyarat doang. Dan isyarat ini, kita sebagai netizen harus menangkap poin-poin yang dia isyaratkan ke kita. Nah, komennya ada yang bilang ya, pantas ya kalau si RO cerita ke S, si S ini kayak nggak begitu respect ke yang dialami RO. Waduh, kayaknya memang berulah emang si S ini kasihan si RO. Lulu. Sesayang itu Ruben Onsu sama Sarwenda, iya sih, diceritain si Sarwenda tempat nyamannya dia, si Sarwenda malah ngaco. Ini netizen yang bilang ya. Si Ruben sekarang baru sadar ulah siapa itu. Ternyata ulahnya si S. Ulahnya si S yang membuat dia susah ketemu anak-anak kah? Nah, ini pertanyaan kita semua. Wah, emang kalau kita lihat Ruben tuh sesayang itu dia guys. Secinta itu dia sama Wenda. Kalau tiba-tiba orang dan suami yang mengorbankan semuanya untuk istri tiba-tiba cerai, ini kan Ruben yang minta cerai kan? Ini kira-kira apa nih yang diperlakukan atau yang dibuat istri sampai Ruben dicerai? Nah, ini pertanyaan kita semua. Kalau mantan istrinya ini pada saat menikah sudah melakukan ini?
tahu loh. Tapi dia bilang ini seperti sembahyang. Sembahyang biasa karena ada Biasa. kelentengnya juga di sana. Oh, paham Mas. Manipulasi. Manipulatif. Jeng. Nah, ini tadi. Dan Jadi tidak kalau- ada yang namanya tumbal-tumbalan itu. Oh. Manipulasi. Ini suaminya ya aja Gigi ya. Ternyata udang di balik batu ada kebohongan. Ujung-ujungnya dia pun juga pacarnya ini juga akan menjadi korban. Nih, ditusuk. Akhirnya Pacarnya? Menyelamatkan Jadi si istri? dirinya. untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini gimana sangat menarik. Akhirnya siapa yang berada di dekatnya ya akan Oh, itu deh guys. Jadi kita juga ngomongin tentang masalah teori konspirasi pesugihan dan tumbal-tumbalan ya. Nah, teori konspirasi ini juga ada yang cerita bahwa ada seseorang yang pernah berumah tangga, terus pisah rumah tangganya, dan katanya si pria ini itu dia nggak tahu kalau si istri ini kalau ke tempat tanda kutip yang diduga pesugihan dan tumbal itu adalah ke tempat pesugihan, karena tempat itu juga ada kelenteng-kelentengnya. Nah, ini pertanyaan kita, apakah ini ngomongin Gunung Kawi? Karena kalau kalian lihat ya dari sini, video ini juga ada ornamen-ornamen China-nya gitu loh. Nah, apakah ini yang dimaksud? Dan siapakah suami dan istri ini yang kita semua nggak kenal, nah, dan nggak tahu, dan nggak ada yang curiga gitu? Pasti suami istri yang kita nggak kenal kan? Orang biasa kan gitu. Jadi juga ceritakan kalau ada pacar barunya si istri ini, suatu saat juga akan terkena, nah, ditusuk dari belakang. Nah, apa seperti mantan suaminya? Dan juga akan kena ke akibatnya gara-gara si istri ini manipulasi gitu. Contohnya apa sih manipulasi, Pak Dukun? Apa contohnya seperti cuci-cuci baju pakai tangan padahal ada ART? Nah, ini pertanyaan kita ya. Soalnya tetangga Let's Go ada gitu, tetangga Let's Go nih gitu. Namanya Tante Mariam gitu. Dia punya mesin cuci tapi cuci-cucinya pakai tangan di rumah. Aneh juga ya gitu. Padahal suaminya tajir banget gitu. Dan nggak cuman itu, ada juga video dari TikTok ya, ini Let's Go dapat tentang Jordi ngomongin dia nyobain pesugihan. Tapi disuruh menumbalkan keluarganya, dia mau banget malah. Asalkan dapat 50 miliar. Gokil Jordi Onsu. Nggak takut beneran terjadi. Apa udah kejadian? Nah, ini pertanyaan kita ya. Lanjut. Pas sampai di dalam masuklah hidayan yang berikutnya gitu kan. Dia bilang lagi, Jody, dia bilang uang 50 miliar itu tidaklah kecil, dia bilang gitu. Kamu harus banyak menumbalkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Jawab gua Keluarga. lagi langsung, kagak apa-apa, bawa aja semua katanya. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Dia bilang gini, tapi saya maunya cash hari ini ya, kata gue gitu. Sampai terakhir orang-orang itu bilang, gila, bapak paling lama kata dia gitu di dalam 4 jam setengah. Karena aku tuh udah curiga kan, ini kayak sindikat nih kata gue. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Jika tidak berhasil, bahwa akan tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya dengan penuh kesadaran. Oke. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Ya kan? Udah, habis bayar, transfer, Berapa? terus 10 juta. Masya Allah, 10 juta. 10 juta. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, Ya Allah. jual rumah, tuh sampai Dijanjikannya apa itu 10 juta itu? jadi dijanjikannya waktu awal nih interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa m gitu. Berapa m itu apa? Menarik nih kayaknya. Kamu jangan dikacain dong, Bu. Menarik kan? Iya. Menarik. Apa nggak jiwa bergejolak gue mulai kayak bimbang. Sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh kata gue gitu. Iya nggak? Gue dulu nih. Dia juga bilang, gua nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh, asalkan dapat 50-an. Buset, Jordi, omongan nggak boleh kayak gitu loh, Jordi. Nanti beneran gimana? Apa udah ya? Nah, pertanyaan kita ya. Karena di sini dia juga jelasin dia mau dapat 50 M gitu. Dan di sini udah dikasih tahu juga penjelasannya. Tapi kamu harus menumbalkan ada keluarga, darah daging, saudara, lingkungan terdekat. Dia bilang, nggak apa-apa. Gua nggak punya keluarga, nggak apa-apa. Asalkan punya dapat 50 M. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang aset Jordi dan juga uang Jordi dan seluruh perusahaan Jordi valuasinya udah 50 M atau mungkin lebih? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Nah, jangan-jangan Jordi waktu tersebut dia niatnya bercanda atau niatnya cuman konten. Tapi pas setannya denger, oh deal nih, oke deal. Nah, kalau pas setannya nggak ngerti konten, pesugihannya kagak ngerti konten, didealin gimana? Apalagi Jordi udah bayarnya berapa? 10 juta, di transfer. Dia juga udah mengiyakan, gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh.
nggak punya keluarga nggak apa-apa deh. Takutnya setannya beneran karena udah deal. Jadinya ini teori konspirasi ya gitu. Kalau ada orang ngedeal sama setan, tiba-tiba ada sanak keluarganya yang sakit, sanak keluarganya yang atau darah dagingnya yang kena masalah. Apa jangan-jangan sekarang dia nggak kepikiran apa gara-gara ini ya gitu. Nanti pertanyaan kita semua ya. Udah toh, akhirnya pas nyampe di depan di perjalanan tuh kita masuk ke hutan bambu, ada kayak gubuknya gitu. Di sana terus kayak ada briefing singkat gitu sama orang pintarnya. Ini tuh di kaki gunung ya. Bener-bener posisinya tuh sangat meyakinkan. Di kaki gunung ada orang berapa banyak orang tuh bawa bunga berapa tampah gitu kan kayak mau upacara gitu loh. Jadi banyak gitu karyawannya. Iya. Udah akhirnya pada saat di depan dia bilang, Mas saya mau minta uang berapa gitu. Oh, saya mau uangnya 50 miliar. Oh, 50 miliar dia bilang gitu. Itu banyak loh Mas. Oh ya iya memang kalau lagi mau minta ke hantu ya saya mintanya jangan sedikit-sedikit Pak. Betul banget. Saya udah nyampe sini kok. Nah, betul. Kata gua kan? Iya nggak? Tapi ini susah loh Mas. Jadi biasanya kan orang tuh ada yang jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Jual musuh. Istilahnya. Kalau mereka tuh ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwa raga. Kalau aku pasti tanya mau yang mana? Yang mana aja yang penting deal kata gua. Waduh. Yang mana nih? Yang mana aja yang penting deal gitu katanya. Tadi sampai sempet dia bilang, gua nggak percaya Tuhan nggak apa-apa. Ini kan amit-amit. Itu apakah itu menduakan Tuhan gitu? Lebih percaya setan ngasih 50 M, bahkan Tuhan aja bisa ngasih kamu lebih dari 50 M loh Jordi gitu. Kok bisa ngomong-ngomong amit-amit ya gitu. Ngomongnya percaya Tuhan nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, asalkan cash hari ini gitu. Waduh, ini kaget juga sih netizen. Jadinya netizen menyambungkan ini dengan teori konspirasi. Apakah keluarga mereka alami sekarang efek dari iseng-iseng pesugihan kemarin? Waduh, kitanya mah iseng, setannya nggak iseng nih, gimana nih coy? Ini pertanyaan kita nih. Kalau dari komennya ada yang bilang, oh dia sama iparnya ya nyembah bareng kayaknya. Syuting bareng maksudnya kan, nyembah tapi syuting bareng dulu. Walaupun bahasanya bercanda kok ngeri ya. Sama Alex juga mungkin dia bercanda tapi ngeri juga coy. Pantesan Wirang pas nerawang Ruben bilang kalau Ruben harus cerita yang dialamin ke teman dekatnya, bukan ke saudara atau istrinya. Oh bener juga ya kemarin ya. Nanti kita ada video lagi ya. Kita ulang lagi. Wirang cerita kalau Ruben ini ada yang lebih parah daripada ini, tapi ceritanya cuma ke teman dekat ya. Gitu, dia nggak mention saudara ataupun istri. Lulu. Astagfirullahaladzim, semoga Allah memberimu hidayah menyadarkan bahwa saudara penting dalam hidup. Ya bener juga sih. Waduh. Di apartemen. Jadi dia pun kecapean sendiri gitu. Makanya pada saat itu kenapa akhirnya gue panik? Karena yang diucapin sama dia itu adalah dia ngucapnya minta bayi. Ini. Minta bayi gitu, terus tunjuk fotonya Wenda yang masih hamil. Gitu. Nah, kata Pak Ustadz, wah udah gak wajar nih. Gak boleh kayak begitu gitu. Pak Ustadznya marah, jadi langsung saya diam aja, saya ngikutin Pak Ustadz aja, diam, saya nggak ngapa-ngapain, diam aja. Ada dua kejadian momen yang kamu alami yang jauh lebih tragis dari yang pernah kamu ceritakan selama ini. Ceritakan itu pada teman dekat kamu, siapapun itu, jangan kamu pendam. Ini semua. Waduh, itu dah guys. Jadi dia ada yang kesurupan dan meminta tumbal bayi dan nunjukin foto Wenda yang lagi hamidun pada saat itu. Nah, dengan teori konspirasi ini, ceritanya Ruben yang Ruben alami, apakah ini mirip juga dengan jejak backpacker yang bilang memang ada kalau orang melakukan pesugihan itu ada yang minta tumbal, beyong gitu loh, baby gitu loh, sampai keguguran, tiap keguguran tuh hartanya nambah gitu. Nah, jadi kan netizen mengkaitkan hal ceritanya Ruben ini dengan teori ya. Sekali lagi, ini adalah teori konspirasi yang bukan cerita sebenarnya. Itu dia guys. Jadi memang hal yang dialamin Ruben ini mungkin juga dialami orang lain yang juga melakukan tindakan pesugihan. Nah, kalau memang orang lain ini melakukan tindakan pesugihan dan mirip ceritanya dengan yang dialami Ruben, nah apakah ini teori konspirasinya ada seseorang yang menumbalkan keluarga Ruben yang kita semua tidak tahu gitu ya? Kita memang nggak tahu nih, kita nggak ada suuzon sama siapa, kita nggak ada nuduh siapa-siapa ya gitu. Ataukah ini cuma kebetulan semata di mana cerita Ruben ini kebetulannya dan kebetulan dan teori konspirasinya itu mirip dengan orang-orang yang pernah mengalami efek dari pesugihan dan juga tumbal ini. Nah, ini pertanyaan kita semua guys gitu. Mungkin mirip aja gitu loh. Ngeri. Turun. Gambarnya turun. Kayak nyamperin punya.
Ini yang dia nyamperin. Itulah alasannya kadang saya itu sama istri nggak berani untuk satu mobil baru. Jadi di antara semua mobil yang ada di sini ada mobil Sarwenda ya. Coba kita lihat mobil Sarwenda. Ini kurang, ini jalannya kurang banget. Waduh. Jadi di sini juga Ruben cerita alasan dia nggak pernah mau sama Wenda itu satu mobil, guys. Pasti mobilnya beda. Karena waktu dicek di mobilnya Wenda ada yang diduga setannya, guys. Waduh, setannya apa temennya nih? Loh. Apa teman setan gitu? Maksudnya setannya ada 2 gitu maksudnya. Waduh. Jadi di sini dia bilang, kita lihat di videonya sini ada mobilnya Wenda, katanya yang terlihat ada setannya melalui aplikasi ya dari Ghostbuster-nya lah. Terus di sini Wenda juga deketin mobilnya, dan waktu Wenda deketin mobilnya, yang ijo-ijo ini, guys, disamperin katanya sama yang diduga adalah setannya atau makhluk halusnya. Waduh, nyamperin Wenda, guys. Ini Wenda berani banget ya, gitu. Berani banget apa akrab banget nih? Akrab banget sama mobilnya, kan mobil Wenda sehari-hari. Akrab dong sama mobilnya, gitu. Ekspresi Sarwenda senyum-senyum gitu, kalau gue jadi dia merinding. Wah, ya bener sih. Orang berteman gimana nggak dideketin? Orang berteman setan sama mobilnya kan, gitu. Setannya mungkin numpang di dalam mobil kemana-mana. Nah, di pertanyaan itu semua ya. Ngeri juga. Dan nggak cuman itu, guys. Jadi Sarwenda ini juga datang ke kepolisian ya. Kalau kita lihat, ini Sarwenda hari ini datang ke Polres Jaksel. Ada apa? Apakah diduga ada yang dilaporkan? Nah, ini dia pakai baju hitam dan tidak didampingi oleh CEO atau pacarnya, guys. Jadi dia ke Polres Jaksel. Nah, pertanyaannya ketika Ruben ini nggak ada di Indonesia, kok dia sering banget kemana-mana ya? Ke KPAI, ke Komnas Perempuan, sekarang ke Polres Jaksel juga gitu. Kenapa mereka nggak ke sana waktu ada Ruben di Indonesia? Nah, apakah ini jadi membuat Ruben itu terbatas gerakannya? Nah, ini nggak tahu juga ya. Apakah dia laporin Ruben atau dia ngelaporin akun-akun yang diduga membuat Wenda ini kehilangan mata pencariannya? Kita pertanyaan kita juga ya. Itu deh, guys, gimana bukan tentang kasus kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Sawira di bawah, guys ya. Seperti biasa dari Sari Widiasih, mantap. Ajeng Kuningan Sari Widiasih gitu. Terima kasih atas support, let's go selalu. Cantik-cantik, I love you full. Mwah. Thank you banget ya Sari Widiasih ya. Kalau kalian ada informasi yang lain gitu, yang jejak digital yang kalian punya dan kita semua nggak tahu, bisa tulis di kolom komen aja, let's go pasti baca-baca dan let's go cari ya gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.